Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah insyaallah malam ini memasuki pembahasan ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian berkeinginan meminta kepada Rasul kalian sebagaimana pernah diminta kepada Musa sebelumnya? Dan barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini pertanyaan. Apakah kalian ingin meminta kepada Nabi kalian seperti permintaan yang pernah disampaikan kepada Musa zaman dahulu? Siapa yang ingin mengganti keimanan dengan kekafiran, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pembahasan pertama, kalian yang dimaksud dalam ayat. Siapa mereka? Am turiduna an tas'alu rasulakum. Apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian seperti permintaan yang pernah diajukan kepada Musa sebelum kalian? Kalian yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tetapi kalian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Sehingga makna ayat, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi ingin meminta kepada Rasul kalian? Baik. Yang kedua, siapa Rasul yang dimaksudkan dalam ayat? Apakah kalian, wahai orang-orang Yahudi, ingin menuntut, meminta kepada Rasul kalian? Yang dimaksud Rasul kalian dalam ayat ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul bagi umat Yahudi, Rasul untuk semua manusia. Jadi
Jadi kerasulan beliau tidak hanya berlaku bagi orang beriman atau para sahabat, tapi kerasulan beliau berlaku untuk semua penghuni bumi. Nah, ayat ini seperti dalam tafsir Imam Al-Baghawi merupakan jawaban terhadap sekelompok orang Yahudi yang meminta atau mengajukan tuntutan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari kata Imam Al-Baghawi, sekelompok Yahudi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran itu sekaligus seperti halnya Taurat? Kami maunya Al-Quran itu turun tidak sedikit-sedikit, tapi diturunkan sekaligus. Itulah tuntutan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman, jangan kalian menuntut Rasul kalian, yaitu Muhammad SAW, seperti tuntutan yang dulu diajukan kepada Nabi Musa. Bukankah di zaman Nabi Musa mereka menuntut Nabi Musa? Qalu arinallaha jahra. Wahai Musa, nampakkan Allah itu terang sejelas-jelasnya di depan kami. Mereka menuntut Nabi Musa sesuatu yang mustahil, dan sekarang mereka mengajukan tuntutan yang hampir sama-sama mustahil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi rupanya perilaku nenek moyang mereka menjangkiti mereka, padahal jarak sudah sedemikian jauh. Apabila nenek moyang mereka di zaman Nabi Musa meminta sesuatu yang besar kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa bisa menampakkan Allah jelas di depan mata mereka. Nah, generasi terus berubah sehingga ketika generasi Yahudi ini sampai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun meminta sesuatu yang besar juga. Wahai Muhammad, kami ingin Al-Quran diturunkan sekaligus, jangan gradual, berangsur-angsur. Maka Allah mengatakan, kalian menuntut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti nenek moyang kalian menuntut Musa alaihissalam. Kalian meminta kepada beliau, bertanya kepada beliau sesuatu yang pernah ditanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, itu sababun nuzul. Sababun nuzul, sekelompok orang Yahudi bertanya atau meminta agar Al-Quran turun sekaligus. Maka Allah menyanggah mereka. Pertanyaan dan permintaan kalian ini mirip nenek moyang kalian. Bagian akhir ayat mengecam mereka. Siapa yang mengubah atau menukar keimanan dengan Islam, mengubah keimanan dengan Islam, iya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak menunjukkan keimanan. Pertanyaan seperti ini menunjukkan keraguan-raguan. Misalnya dulu di zaman Nabi Musa, ketika mereka mengatakan, wahai Musa, kami ingin melihat Allah. Pertanyaan, permintaan. Dan ini menunjukkan keraguan-raguan mereka tentang Allah. Jadi bukan pertanyaan untuk mendapatkan ilmu, tapi pertanyaan untuk menumpahkan keraguan-raguan hati. Di sini pun begitu. Mereka menuntut agar Al-Quran turun sekaligus. Lantas kalau Al-Quran tidak turun sekaligus, kalian mau ngapain? Maka Allah berfirman, siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran? Maksudnya apa? Pertanyaan-pertanyaan kalian tadi menunjukkan keraguan. Dan keraguan menunjukkan bahwa kalian ingin menukar iman dengan kekufuran.
Nah, siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran berarti dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Jemaah sekalian, itulah beberapa, ya itulah kesimpulan ayat 108 dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, adapun pelajaran-pelajaran dalam ayat ini sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, coba analisa ayat itu baik-baik. Apakah kalian ingin meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar Quran turun sekaligus? Ayat ini mengecam mereka atas permintaan dan atas tuntutan tersebut. Mereka bertanya, mereka meminta, lalu mereka kemudian dikecam. Jemaah sekalian, kenapa demikian? Pertanyaan dan permintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya pertanyaan yang membuahkan manfaat dan maslahat. Nah, adapun pertanyaan mereka ini nggak ada nilai ilmiahnya. Misalnya kalau Anda bertanya boleh tidak boleh, itu nilai ilmiahnya ada. Tapi kalau pertanyaan, kenapa sih Al-Quran tidak turun sekaligus? Gak ada jawaban ilmiah atas pertanyaan itu. Oleh sebab itu dalam agama kita, setiap pertanyaan dinamakan terpuji apabila jawaban pertanyaan tersebut memiliki nilai manfaat dan maslahat. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Tidak boleh bertanya ataupun menuntut penjelasan tentang sesuatu yang tidak ada nilai manfaat dan maslahat. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, pertanyaan orang-orang Yahudi tadi bukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, tapi pertanyaan keraguan-raguan. Pertanyaan keraguan-raguan. Al-Quran mau turun sekaligus, mau turun berangsur-angsur, kalau memang beriman, enggak jadi soal. Tapi kalau tidak beriman, hal-hal seperti ini akan dipersoalkan. Jadi mereka mempersoalkan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kenapa mereka persoalkan? Karena memang dalam hati mereka ada keraguan. Adapun hati yang benar-benar beriman tidak akan mempersoalkan Al-Quran ini turun sedikit-sedikit, turun berangsur-angsur. Maka pertanyaan orang-orang Yahudi dalam ayat ini adalah, di samping tidak mengandung nilai ilmiah, artinya tidak manfaat, pertanyaan tersebut juga mewakili keraguan-raguan. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanyakan anaknya, "Wahai ayahku," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "di bulan Ramadan setan dibelenggu. Kenapa masih ada orang yang kesurupan kalau setannya dibelenggu?" Ini pertanyaan keraguan-raguan. Pertanyaan keraguan-raguan itu artinya Anda membenturkan dalil dengan kenyataan. Itu pertanyaan keraguan-raguan. Dalil mengatakan setan dibelenggu, kok kenyataannya begini? Anda tidak melihat antara dalil dengan kenyataan sinkron. Ini nggak sinkron, nggak cocok. Nah, di sini dinamakan su'alut tashkik. Pertanyaan keraguan-raguan. Maka Imam Ahmad rahimahullah menegaskan kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah menurutmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah
Kamu ingin menyalahkan hadis itu karena kenyataan ini? Jadi kata Imam Ahmad, kalau apa yang telah datang dari Nabi, dari dalil, cukuplah bagi kita mengatakan sami'na wa ata'na, amanna, kami beriman. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitab Al-Muwafaqat beliau menyebutkan 10 jenis pertanyaan yang enggak boleh disampaikan. Dan orang-orang yang mendapatkan pertanyaan salah satu dari yang 10 pun tidak boleh menjawab. Kenapa? Karena ke-10 pertanyaan ini tidak ada manfaatnya, alias tidak ada ilmiahnya. Coba sekalian yang saya hormati, agar Anda tahu, pertanyaan terhadap hal-hal yang tidak ilmiah ini salah satu ciri ahlud dhalal. Salah satu ciri orang-orang yang sesat. Ya, maka di zaman Umar radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki bernama Sabir bin Asal At-Tamimi. Selalu bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Padahal Allah sudah membatasi kita dalam ayat mutasyabihat. Kalau ada ayat mutasyabihat kata Allah, kalian cukup beriman. Tetapi laki-laki yang bernama Sabir ini masih bertanya-tanya juga. Penafsiran ulama tentang ayat mutasyabihat mencapai 8 macam penafsiran. Saya berikan salah satu contoh yang gampang. Semua ayat-ayat mutaqatti'ah, alif lam mim shad yasin, ini semuanya termasuk mutasyabihat. Nabi tidak memberikan tafsirnya. Berarti kewajiban Anda hanya sekedar beriman. Nah, tentu di antara ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan asma wa sifat. Misalnya Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah. Ini bagaimana? Mutasyabihat. Kewajiban kita dalam ayat mutasyabihat adalah beriman. Tidak boleh menggali. Allah punya wajah, iya. Seperti apa? Itu nggak boleh. Allah punya tangan, iya. Allah punya tangan. Pakai jari-jari tidak. Kewajiban kita dalam ayat mutasyabihat dibatasi. Hanya sekedar beriman. Maka Anda nggak boleh menggali penafsiran ayat mutasyabihat itu. Makanya dalam surat Ali Imran, Allah memberikan rambu-rambu. Apabila ada ayat mutasyabihat, tugas kalian satu, beriman. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullun min indi rabbina wa ma yatadzakkar illa ulul albab. Orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam saat berhadapan dengan ayat mutasyabih, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Baik. Bagian dari ayat mutasyabih adalah penjelasan-penjelasan Al-Quran yang global dan tidak dispesifikkan. Misalnya Al-Quran mengatakan Nabi Musa punya tongkat. Global. Tugas Anda adalah beriman sampai di sana. Kalau kemudian Anda menggali ini tongkat kayu apa? Panjangnya berapa senti? Dipernis atau tidak? Anda mulai menggali satu informasi yang umum, global. Nabi Adam dulu nikah dengan Hawa. Iya nikah. Maharnya apa?
Al-Quran menyebutkan keterangan secara global, globalnya keterangan itu dinamakan mutasyabih. Kewajiban Anda dalam dalil yang mutasyabih tersebut beriman. Baik, kembali kepada seorang laki-laki yang bernama Sabigh bin Asad. Selalu bertanya ayat-ayat mutasyabih. Akhirnya, dia orang Irak. Akhirnya dikirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bahwa di Irak ada seorang laki-laki pertanyaannya tentang Al-Quran selalu ayat-ayat yang mutasyabih. Alif Lam Mim apa sih? Kalau Allah punya wajah, wajahnya kayak apa? Kurang lebih seperti itu contoh saja. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu meminta agar laki-laki itu dikirimkan ke Madinah. Akhirnya Sabigh bin Asal dikirimkan dari Baghdad ke Madinah. Sampai di Madinah Umar radhiyallahu anhu sudah menyiapkan pelepah kurma yang sangat banyak. Kata Umar, dengar-dengar kamu suka bertanya ayat mutasyabih. Iya. Jawabannya kemarin. Dicambuk oleh Umar berkali-kali. Udah pulang. Besok dipanggil lagi oleh Umar. Katanya kamu suka bertanya ayat-ayat mutasyabih. Kata dia iya, dicambuk lagi oleh Umar. Setelah itu kata Umar pulang. Hari ketiga Umar bertanya lagi. Katanya kamu suka bertanya ayat-ayat mutasyabih. Kata laki-laki ini akhirnya dicambuk lagi. Hari keempat laki-laki ini bertanya, ya Amirul Mukminin, saya diundang ke sini hanya untuk dicambuk. Kata Amirul Mukminin, sepanjang kau bertanya ayat mutasyabih, kau akan dicambuk terus. Akhirnya Sabigh mengatakannya, Amirul Mukminin, mulai dari sekarang tidak. Saya nggak bertanya lagi. Kata Umar, kalau begitu pulang ke Baghdad. Sesampainya di Baghdad, berlalu waktu dan gubernur Baghdad kemudian mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin bahwa Sabigh bin Asal At-Tamimi telah berubah. Dia bertanya kepada tentang ayat-ayat muhkam dan bukan lagi ayat-ayat mutasyabih. Baik. Jadi rata-rata orang-orang sesat mempersoalkan banyak berbicara tentang ayat-ayat mutasyabih. Baiklah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku tidak melihat orang sebaik sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak bertanya kepada Nabi yang kemudian dijawab oleh wahyu kecuali 13 pertanyaan saja. Mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW yang kemudian dijawab oleh wahyu kecuali 13 pertanyaan. Dalam Al-Quran maksudnya, misalnya mereka yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya. Ayat seperti ini 13 kali dalam Al-Quran. Maka Ibnu Abbas mengatakan, manusia terbaik adalah sahabat Nabi, karena mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi yang dijawab Al-Quran lebih dari 13 kali. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat Nabi ini bukan orang yang banyak bertanya, tapi mereka banyak beramal. Baik. Kembali kepada Imam Syatibi rahimahullah, dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan 10 jenis pertanyaan yang harus ditahan. Nggak boleh disampaikan dan nggak boleh dijawab. 10 pertanyaan ini semuanya tidak ada nilai ilmiahnya. Kalau tidak ada nilai ilmiahnya, maka ini pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang pertama adalah as-su'al amma la yanfa'u fid din. Pertanyaan yang tidak bermanfaat dalam agama.
Misalnya Abdullah bin Hudzafa, beliau menjumpai Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya ayahku siapa? Ya kalau mengetahui ayahmu siapa, harusnya kan tanya kakek, tanya ommu gitu kan. Tapi bertanya kepada Nabi berarti pertanyaan tentang agama. Pertanyaan tentang agama dan dia bertanya ayahku siapa? Jadi segala pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada, yang tidak pertanyaan-pertanyaan dalam majelis ilmu dan itu tidak bermanfaat bagi agama Anda, itu ditahan. Ini pertanyaan tidak ada hubungannya dengan halal dan haram. Pertanyaan tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Agama Allah untuk Anda, perintah, larangan, halal, haram. Maka pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan Allah, tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, ini pertanyaan tidak menambah agama Anda. Pertanyaan yang tidak menambah agama Anda, tahan. Subhanallah, kita ingin bertanya untuk menambah agama kita. Saya tidak tahu misalnya ketentuan berzakat, maka saya bertanya. Nah, jawaban ini tentu menambah agama saya. Maka setiap pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah agama ditahan. Ya, pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan, pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, ini pertanyaan yang tidak menambah agama Anda. Tahan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan terlarang yang kedua, an yas'ala ba'dama balagha minal ilmi hajatahu. Bertanya padahal penjelasan sudah jelas, masih bertanya juga. Misalnya dalam sebuah hadis atau ayat di ayat 97 surat Al-Imran, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun. Dan wajib bagi manusia berhaji untuk Allah. Wajib bagi manusia berhaji karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan haji, tiba-tiba seseorang datang, ya Rasulullah, setiap tahunkah kita harus haji? Jadi penjelasan sudah sangat jelas, kalian semuanya wajib berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, kalau kalian sudah mampu. Kalau sudah diperintah, satu kali dilaksanakan sudah cukup. Semua orang ngerti. Tahu-tahu datang yang bertanya, tiap tahun kah? Nah, ini bertanya, padahal penjelasannya udah jelas. Penjelasannya udah jelas. Kalian berhaji sekali seumur hidup. Setiap tahun tidak. Baik, ini pertanyaan yang terlarang. Bertanya tentang sesuatu yang memang udah jelas. Pertanyaan yang ketiga yang terlarang adalah as-su'alu min ghairi ihtiyajin ilaihi fil waqt. Pertanyaan-pertanyaan terhadap yang tidak ada kasusnya sama sekali. Ustaz, seandainya begini. Seandainya. Artinya tidak ada kasusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang secara kasuistik tidak ada kenyataannya, pertanyaan seperti ini nggak perlu pertanyaan dan nggak perlu dijawab. Kemudian pertanyaan terlarang yang keempat adalah pertanyaan ughlutah. Pertanyaan ughlutah. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan naha Rasulullah SAW anil ughlutah.
Nabi kita melarang pertanyaan-pertanyaan ughluthah. Apa pertanyaan ughluthah? Pertanyaan yang tujuannya adalah membungkam orang lain. Oh, ini orang banyak cakap. Akhirnya Anda cari pertanyaan, tapi tujuan Anda membungkam, biar dia diam. Pertanyaan seperti ini nggak boleh dalam agama kita. Sebagian ulama menafsirkan ughluthah adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ya, misalnya Anda tidak butuh jawaban, tapi ingin menyerang seseorang. Maka Anda sampaikanlah jawaban, pertanyaan. Anda tidak ingin jawaban, orang lain pun tidak ingin jawaban, persoalannya sangat jelas. Anda hanya ingin menjebak pembicara untuk menyerang orang lain. Yang kebetulan musuh Anda ada di situ. Oh, ini ada fulan nih. Pura-pura Anda bertanya. Padahal Anda udah tahu, orang pun udah tahu. Tujuan Anda bertanya, menjebak seorang pembicara agar dia memberikan jawaban menyerang musuh Anda. Ughluthah namanya. Jadi ughluthah itu adalah pertanyaan untuk membungkam orang lain atau pertanyaan untuk menjebak orang lain. Itu nggak boleh. Pertanyaan terlarang yang kelima adalah an yas'ala an illatil hukmi wa huwa min qabilit ta'abbudat. Bertanya tentang sebab hukum padahal itu termasuk ta'abbud. Maksudnya begini. Ada persoalan ta'abbud, artinya murni ibadah. Lalu Anda bertanya tentang sebab hukum. Misal, salat maghrib kita 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kenapa enggak sama aja? Soal jumlah rakaatnya itu murni ibadah, murni ketundukan. Enggak usah cari-cari tahu lagi kenapa yang maghrib 3, yang isya 4, nanti subuh 2. Soal angka itu ta'abbud, murni ketundukan. Dan Anda berusaha mencari kenapa begitu. Itu enggak boleh. Bertanya tentang sesuatu yang murni ta'abbud dan ketundukan. Puasa Ramadan, kenapa bulan Ramadan musim panas? Desember lah musim hujan. Soal pemilihan waktunya Ramadan, ta'abbud, artinya soal ketundukan. Tugas Anda terhadap ketetapan waktu itu tunduk. Kalau kemudian Anda bertanya, kenapa Ramadan bukan bulan yang lain? Nyembeli korban kenapa harus kaki 4? Boleh aja dong mestinya ayam. Soal penetapan binatang korban itu ta'abbud, artinya murni tugas Anda tunduk. Nah, hal-hal yang ta'abbud, hal-hal yang sifatnya ketundukan Anda bertanya kenapa? Nah, nggak boleh. Jemaah sekalian, pertanyaan terlarang yang keenam adalah pertanyaan takalluf dan ta'ammuk. Apa itu pertanyaan ta'ammuk? Bertanya yang tidak ada penjelasannya. Allah nggak jelasin, Rasulullah nggak jelasin, tapi Anda masih ngejar-ngejar pertanyaan dengan pertanyaan. Kiamat kapan? Al-Quran tidak menjelaskan, hadis juga nggak menjelaskan. Walau tidak ada penjelasan tentang kapan kiamat, tiba-tiba ada yang mengejar kapan-kapan. Ini namanya ta'ammuk. Bertanya tentang sesuatu yang memang nggak dijelaskan. Kenapa nggak dijelaskan? Karena merahasiakan itu adalah ujian. Termasuk kapan saya mati.
Kematian Anda dirahasiakan Allah sebagai ujian. Kiamat dirahasiakan Allah sebagai ujian. Jamaah sekalian, pertanyaan terlarang yang ketujuh adalah an yadhhara minas su'al mu'aradatul kitab was sunnati birra'i. Pertanyaan yang sifatnya melawan Al-Quran dengan logika. Pertanyaan yang sifatnya mendikotomiskan Al-Quran dan Sunnah dengan akal. Jemaah sekalian, Al-Quran dan Sunnah dinamakan dalil naqli, logika dinamakan dalil akli. Dalil naqli dengan akli dikotomis atau tidak? Berlawanan atau tidak? Tidak. Tidak ada berlawanan. Syekhul Islam mengatakan kalau dalil akal berlawanan dengan wahyu, kemungkinannya cuma dua. Pertama, mungkin dalilnya dalil palsu. Misalnya diriwayatkan dari Rasulullah al-badinjan dawa' likulli da'. Terong obat segala penyakit. Ini nggak masuk akal kan? Kenapa nggak masuk akal? Karena hadisnya memang bukan hadis. Atau yang kedua, terjadi dikotomis antara dalil dengan akal karena akalnya bermasalah. Akalnya bermasalah artinya tidak ada keimanan. Misalnya, Nabi Isra Mi'raj pulang pergi dalam semalam, kayaknya nggak masuk akal. Dalilnya sahih, kalau tidak masuk akal, akalnya memang akal yang rusak. Rusaknya akal kalau akal tidak dibimbing dengan iman. Itu akal pasti rusak itu. Karena akal ini punya jangkauan yang terbatas. Nah, ketika akal telah sampai pada batas kemampuan, tugas kita adalah beriman. Di alam kubur ada dua malaikat datang, memangnya muat. Pertama, dalilnya sahih. Kalau Anda nggak bisa terima, berarti akal Anda rusak. Rusaknya akal Anda karena Anda melepaskannya dari iman, sehingga akal itu ragu. Baik, jadi pertanyaan ketujuh terlarang dalam agama kita adalah pertanyaan yang sifatnya membenturkan akal dengan wahyu. Karena wahyu yang sahih tidak akan berlawanan dengan akal yang sehat. Apabila terjadi benturan, dikotomis, mungkin dalilnya tidak sahih atau mungkin akalnya telah terserang dengan kesesatan. Kalau akal itu nggak percaya Quran dan hadis, jelas ayat ini akan melihat banyak dalil yang dikotomis. Tapi Anda dan saya nggak menemukan ada dalil yang dikotomis. Nggak ada menemukan ada dalil yang benturan dengan lu. Kenapa? Karena akal Anda sehat. Orang-orang liberal Anda katakan misalnya wanita harus berjilbab, oh ini nggak masuk akal. Langsung nggak masuk akal. Bagian waris perempuan lebih sedikit, liberal mengatakan nggak masuk akal. Kalau dalilnya sudah sahih berarti akalnya rusak. Rusaknya akal karena syubhat, karena kesesatan. Nah, kalau akal ini sudah rusak dengan syubhat, maka akal ini akan melihat benturan, akan melihat dikotomis. Ya, kita kumandangkan azan. Insyaallah yang ke-8 dan berikutnya nanti insyaallah. Baik. Pertanyaan terlarang ke-8 kata Imam Syatibi adalah as-su'alu 'anil mutasyabihat. Mempersoalkan dalil-dalil yang mutasyabih. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalil-dalil yang mutasyabih kita terbatas. Batas kita dalam dalil mutasyabih adalah iman. Jadi jangan lebih dari itu.
Pertanyaan terlarang yang ke-9 adalah as-su'al amma syajara baina salaf. Banyak memperbincangkan, mempersoalkan peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat. Misalnya, kenapa Muawiyah dan Ali perang? Ali, kenapa beliau diserang Aisyah radhiyallahu anhum jami'an? Utsman saat memilih para pejabat, kenapa dari kalangan keluarga sendiri? Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan atas peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya perihal pertempuran Muawiyah dengan Ali, perihal pertempuran Ali dengan Aisyah. Jawaban Umar bin Abdul Aziz, tanganku bersih dari darah-darah mereka, maka saya pun tidak mau mengotori lidahku dengan kehormatan mereka. Seandainya mereka para sahabat ini salah, kebaikan mereka jauh lebih banyak. Kebaikan mereka jauh lebih banyak. Jadi Anda mempersoalkan, anggaplah kesalahan yang tidak masalah bagi Allah karena kebaikan mereka sangat banyak. Nah, jadi nanti kalau Anda dengar orang yang suka bertanya, mempersoalkan peristiwa di kalangan kaum salafus saleh dalam sahabat, ini pertanyaan yang nggak perlu disampaikan dan nggak perlu dijawab juga. Pertanyaan berikutnya yang terlarang adalah soalut ta'annud. Bertanya untuk mempermalukan. Atau bertanya untuk membungkam. Tadi kita sebutkan salah satu makna dari ukhulutah. Ya. Orang-orang kafir sangat banyak yang bertanya kepada para nabi mereka, tapi pertanyaan ta'annud. Pertanyaan untuk mempermalukan. Misalnya ketika Nabi kita kembali dari Isra wal Mi'raj, salah seorang kafir bertanya, Muhammad, tolong angkat kaki. Nabi kita angkat kaki. Yang satu lagi, tentunya Nabi kita nggak bisa mengangkat kaki dua-duanya. Angkat kaki dua aja nggak bisa ngaku pergi ke langit kau. Ini pertanyaan ini untuk mempermalukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya ketika mereka mengatakan, Muhammad, bisa nggak membelah bulan? Mereka bertanya, tujuannya adalah untuk mempermalukan Nabi SAW. Walaupun kemudian Allah berikan mukjizat, akhirnya bulan itu terbelah, tapi lihat hasilnya, mereka nggak beriman. Karena pertanyaan mereka, mampukah engkau membelah bulan? Ini bukan pertanyaan untuk jawaban. Ini pertanyaan untuk mempermalukan saja. Sehingga ketika pertanyaan itu terjawab dengan baik oleh Nabi SAW, mereka nggak beriman. Kenapa nggak beriman? Karena memang pertanyaan itu tidak bertujuan jawaban. Tujuannya adalah untuk mempermalukan. Baik, inilah kata Imam Syatibi 10 jenis pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan tidak berbobot sama sekali. 10 pertanyaan ini terlarang karena nggak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini nggak ada nilai ilmiahnya, nggak ada manfaat dan maslahatnya. Maka 10 pertanyaan ini tidak dilarang dalam agama. Nah, termasuk pertanyaan mereka pada ayat 108 surat Al-Baqarah tadi adalah pertanyaan yang tidak ada nilai ilmiahnya sama sekali. Muhammad, bisakah Quran itu turun sekaligus? Kalau bisa Quran jangan dikit-dikit deh. Bisa nggak Quran turun sekaligus? Ini pertanyaan kalian ini nggak ada nilai ilmiahnya.
Nah, pertanyaan terakhir, pelajaran terakhir dalam ayat tersebut, semua artinya orang-orang yang bertanya dalam hal-hal yang gak ada nilai manfaatnya ini termasuk tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi Anda lihat di zaman Nabi Musa, berkali-kali mereka memberikan pertanyaan yang tidak ada ilmiahnya. Sesampai di dalam zaman Nabi ternyata penyakit tidak sembuh juga. Mereka pun sering bertanya kepada Nabi hal-hal yang tidak ada ilmiahnya. Oleh sebab itu, siapa yang punya kebiasaan bertanya yang tidak ilmiah, ini sebentuk tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Sekali lagi yang paling menakutkan dalam ayat 108, bahwa pertanyaan orang Yahudi tadi adalah pertanyaan keraguan. Sehingga Allah mengatakan pertanyaan kalian keraguan, dan siapa yang menukar iman dengan kufur berarti dia telah sesat. Wallahu ta'ala alam, demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.